Membentang sejauh 2.400 km, Sungai Gangga menjadi sungai paling vital bagi masyarakat India. Ibarat urat nadi, banyak dari masyarakat India hingga Nepal yang menggantungkan hidupnya di Sungai Gangga. Kebutuhan masyarakat pun beragam, mulai dari mencuci pakaian, kebutuhan air bersih, bahkan ritual keagamaan. Bagi umat Hindu khususnya di India, Sungai Gangga tak hanya dipandang sebagai sebuah tempat di mana air mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Lebih dari itu, Sungai Gangga juga dianggap sebagai tempat suci yang harus dijaga dan didoakan. Dilansir Learn Religion, dalam ajaran agama Hindu, sungai ini disebut sebagai jelmaan Dewi Gangga. Sang Dewi digambarkan sebagai wanita cantik lengkap dengan mahkota putih, serta mengendarai makra atau makhluk berkepala buaya dan berekor lumba-lumba. Dewi Gangga digambarkan memiliki 2 hingga 4 tangan yang memegang berbagai benda, mulai dari bunga lili air hingga sebuah guci air. Tak hanya itu, Sungai Gangga juga sering disebut sebagai Ma Gangga atau Ibu Gangga. Alasan kenapa Sungai Gangga disucikan. Sungai ini dianggap suci dalam ajaran Hindu, lantaran disebut sebagai jelmaan Dewi Gangga yang merupakan dewi pemberi kesuburan dan pembersih dosa dengan air yang dikucurkan dari gucinya. Setiap harinya, banyak umat Hindu yang melakukan ritual mandi di tepi sungai ini. Ritual mandi di Sungai Gangga merupakan tradisi paling sakral dari ziarah Hindu. Karena sifat sungai yang menyucikan, umat Hindu percaya bahwa ritual apapun yang dilakukan di tepi Sungai Gangga atau di airnya akan membawa keberuntungan dan membersihkan kotoran. Menurut Purana atau kitab suci Hindu kuno, Sungai Gangga disebut dapat membersihkan. Menurut Purana atau kitab suci Hindu kuno, Sungai Gangga disebut dapat membersihkan salah satu dari segala dosa. Berendam di sungai tersebut juga bisa memberikan berkah surgawi. Tak heran jika setiap harinya banyak umat Hindu yang melakukan ritual mandi di tepi Sungai Gangga. Ritual mandi di Sungai Gangga tersebut juga menjadi sebuah tradisi paling sakral dari ziarah umat Hindu. Sebagai tempat yang suci, aliran Sungai Gangga dijadikan masyarakat Hindu sebagai lokasi pembuangan abu jenazah. Pembuangan abu jenazah di sini dipercaya dapat mengantar orang yang sudah mati menuju surga. Asal-usul dan mitos Sungai Gangga. Selain dianggap sebagai sungai yang suci, ada beberapa mitos yang menceritakan asal-usul Sungai Gangga. Menurut tradisi yang diceritakan secara turun-temurun, dikatakan bahwa Sungai Gangga dianggap memberikan kehidupan kepada orang-orang. Kemudian pada gilirannya, orang-orang di sekitar sungai membalas memberikan kehidupan kepada Sungai Gangga. Nama Gangga hanya muncul 2 kali dalam Rig Veda, sebuah teks suci Hindu awal, dan baru kemudian keberadaan Gangga menjadi sangat penting karena disebut sebagai Dewi Gangga. Sementara itu, sebuah teks Hindu kuno Wisnu Purana menjelaskan bagaimana Dewa Wisnu membuat lubang di alam semesta dengan jari kakinya. Kemudian sang dewa membiarkan Dewi Gangga mengalir di atas kakinya ke surga dan turun ke bumi seperti air Sungai Gangga. Karena dia bersentuhan dengan kaki Wisnu, Gangga juga dikenal sebagai Wisnu Padi, yang berarti keturunan dari kaki Padma Wisnu. Adapun versi lainnya, Gangga diceritakan sebagai sosok yang berniat mendatangkan malapetaka di bumi dengan keturunannya, sebagai sungai yang mengamuk untuk membalas dendam. Untuk mencegah kekacauan, Dewa Siwa menangkap Gangga dan melepaskannya di aliran sungai yang menjadi sumber mata air Sungai Gangga. Mitos lain merinci bagaimana Gangga berniat mendatangkan malapetaka di bumi dengan keturunannya, sebagai sungai yang mengamuk untuk membalas dendam. Untuk mencegah kekacauan, Dewa Siwa menangkap Gangga di rambutnya yang kusut.
melepaskannya di aliran yang menjadi sumber Sungai Gangga. Sungai paling tercemar di dunia. Meski disucikan, nyatanya Sungai Gangga mendapat predikat sebagai sungai tercemar di dunia. Pemerintah India mencatat pada tahun 1970-an, 600 km area Sungai Gangga ialah zona paling berpolusi. Pencemaran Sungai Gangga disebabkan oleh beberapa alasan, termasuk limbah manusia dan industri. Bahan kimia untuk pertanian mengalir langsung ke sungai, bersama dengan air kotor dari pemukiman. Selain mempengaruhi manusia, pencemaran Sungai Gangga juga mempengaruhi kehidupan air di sungai. Misalnya, ada perkembangan tumor di dalam zooplankton yang berfungsi sebagai sumber makanan bagi ikan-ikan kecil. Meski masyarakat India mengetahui bahwa aliran Sungai Gangga sudah tercemari oleh limbah pabrik dari kota, masyarakat tetap memanfaatkan air Sungai Gangga untuk kepentingan minum, mandi, mencuci, dan lainnya. Setidaknya ada 400 juta orang yang menggantungkan hidupnya di Sungai Gangga. Cekungan. Cekungan Sungai Gangga terletak di wilayah utara dan timur India. Cekungan ini mencakup wilayah geografis yang luas, membentang dari negara bagian Uttarakhand di bagian barat, tempat Sungai Gangga berhulu di Gletser Gangotri di Himalaya, hingga wilayah delta yang luas di negara bagian Benggala Barat di bagian timur, tempat sungai ini akhirnya bermuara di Teluk Benggala. Sungai Gangga mengalir melalui sebagian besar wilayah Uttar Pradesh, termasuk kota suci Varanasi. Tempat sungai ini dihormati dan berperan penting dalam ritual keagamaan. Sungai Gangga akhirnya mencapai wilayah delta di Benggala Barat, di mana sungai tersebut membentuk jaringan anak sungai yang rumit, sebelum akhirnya mengalir ke Teluk Benggala. Sundarbans, yaitu hutan bakau yang luas, merupakan bagian dari delta ini. Cakupan lembah Sungai Gangga yang luas di India menjadikannya fitur geografis dan budaya yang penting di subbenua tersebut, yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang dan memiliki makna spiritual yang sangat besar dalam agama Hindu. Lainnya, cekungan Sungai Gangga memiliki sejarah yang kaya dan beraneka ragam, yang terkait erat dengan perkembangan budaya, spiritual, dan ekonomi anak benua India. Sejarah cekungan Sungai Gangga bermulai sejak zaman kuno, dengan asal-usulnya yang berakar kuat dalam mitologi Hindu. Cekungan Sungai Gangga telah menjadi tempat lahirnya peradaban, menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan banyak kerajaan dan dinasti.